kita jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Menara Kasih Jenjang Anak Kecil. Nah adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita ada sampai dengan saat ini, itu pertanda bahwa betapa baiknya kasih Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Nah oleh karena itu adik-adik, kakak pengasuh mengundang adik-adik semua mari berdiri dan dengan penuh sukacita kita menyanyi lagu yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mengasihi-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana untuk puji Tuhan, Hosana untuk pilihan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, mari duduk yang manis lalu katong berdoa. Mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu Jemaat Menara Kasih Jenjang Anak Kecil yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, kami datang mendasari itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Sekaligus dalam ibadah ini kami akan membaca Alkitab. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan Yesus mari datang, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami anak-anak yang masih kecil ini, agar ketika kami membaca, kami dapat mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22. Kalau adik-adik sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama dengan judul Rut dan Naomi. Tetapi kata Rut, janganlah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Oke adik-adik, hari ini kakak pengasuh akan bercerita
dalam mewujudkan kasih Allah. Nah adik-adik, duduk yang manis, lalu kita sama-sama menyaksikan cerita dalam video berikut ini. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu, Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Ya adik-adik, dari cerita yang adik-adik nonton pada video tadi, kakak pengasuh mau bilang buat adik-adik, yang pertama, Ruth itu adalah seorang perempuan yang berasal dari Moab. Ruth ini adalah seorang perempuan yang memiliki hati kasih yang luar biasa. Adik-adik, karena Ruth ini dia sangat mengasihi Naomi yang adalah mertuanya, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan bangsanya di Moab, memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, dan dia memutuskan untuk mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Dia memutuskan untuk hidup bersama-sama dengan Naomi di Israel. Yang berikut, selain Ruth memiliki hati yang penuh dengan kasih yang tulus, Ruth juga dia adalah seorang perempuan yang taat kepada Allah. Ruth memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah, sehingga ia mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Nah adik-adik, karena dia percaya bahwa Allah adalah penyelamatnya, dia percaya bahwa Allah adalah sumber kasih. Nah adik-adik, dalam kehidupan adik-adik di rumah juga, adik-adik harus berbagi kasih dengan sesama.
kita harus saling mengasihi. Dan adik-adik ingat, mengasihi itu bukan berarti kita mengasihi orang-orang yang kita kenal saja. Misalnya adik-adik cuma mengasihi papa, mengasihi mama, atau mungkin karena adik-adik punya teman di sekolah, lalu adik-adik hanya mengasihi mereka. Tetapi adik-adik harus mengasihi semua orang. Adik-adik harus mengasihi, memberi kasih kepada orang-orang yang bahkan adik-adik tidak kenal. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Ia mengasihi semua orang. Ya, adik-adik juga harus memiliki hati yang teguh dengan iman yang teguh kepada Allah. Adik-adik di rumah harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Adik-adik harus percaya bahwa kalau adik-adik sungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus pasti kabulkan. Contoh kakak pengasuh mau bilang buat adik-adik, sekarang kita belajar di rumah secara online. Tetapi kalau adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, minta dari Tuhan Yesus saya mau dapat juara di kelas, Tuhan Yesus saya mau jadi anak yang pintar. Nah, kalau adik minta dengan sungguh-sungguh dan yakin dengan sungguh-sungguh minta dari Tuhan Yesus, berarti adik-adik juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan adik-adik percaya Tuhan Yesus akan kabulkan apa yang adik-adik minta. Adik-adik pasti akan menjadi juara di kelas dan adik-adik juga akan menjadi pintar. Nah, adik-adik setelah adik-adik menonton video cerita tadi tentang Ruth dan Naomi, kemudian kakak pengasuh cerita, sekarang kakak pengasuh mau tanya buat adik-adik. Yang pertama, apa hubungan antara Ruth dan Naomi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, hubungan Ruth dan Naomi adalah sebagai menantu dan mertua. Sudah adik-adik? Yang kedua, bagaimana sikap Ruth dalam mewujudkan kasih Allah? Bagaimana sikap Ruth dalam mewujudkan kasih Allah? Ya, sikap Ruth dalam mewujudkan kasih Allah adalah dengan cara dia mengasihi Naomi dengan sungguh-sungguh. Ya adik-adik, karena kasih Yesus begitu indah dalam seluruh kehidupan kita, maka sekarang kakak pengasuh mengajak adik-adik semua berdiri dengan penuh sukacita. Kita menyanyi bersama lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.
yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu ketemu berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Yesus, karena kalau sampai saat ini kami masih ada dalam keadaan yang sehat walafiat, itu pertanda bahwa betapa baiknya kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan cintamu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, di saat ini kami datang berdoa untuk kami, anak-anak, jenjang anak kecil dalam Jemaat Menara Kasih. Tuhan Yesus berkati kami dalam masa-masa kehidupan kami ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jaga kami, baik di tempat-tempat kami belajar, di tempat kami bermain, di mana saja kami beraktivitas. Kiranya Tuhan menjaga, lindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, bahaya, bahkan maut sekalipun dari kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami di tempat-tempat pendidikan kami, walaupun sekarang ini wabah virus corona yang sedang melanda kami, terkhusus kami dalam kota Ambon ini, tetapi kalau Tuhan masih bersama-sama dengan kami, itu berarti Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan berkati kami dengan pendidikan kami, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mencurahkan roh kepintaran bagi kami, roh kecerdasan bagi kami, agar walaupun kami belajar dari rumah, kami tetap menjadi anak yang pintar, kami menjadi anak yang cerdas, agar kami bisa mencapai apa yang merupakan cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga datang berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, berkati orang tua-tua kami, curahkanlah berkat-Mu melimpah selalu dalam kehidupan mereka. Biarlah segala usaha dan kerja yang mereka lakukan untuk menghidupi kami anak-anak ini, dan juga untuk pendidikan kami, Tuhan berkati. Biarlah berkat-Mu selalu melimpah dalam seluruh kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga datang berdoa untuk kami para pengasuh. Tuhan Yesus, curahkanlah hikmat-Mu bagi kami, agar dengan hikmat-Mu Bapa, kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan yang Bapa kehendaki. Berkati keluarga-keluarga kami, rumah-rumah tangga kami, Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati teman-teman kami yang masih dalam mencari lapangan pekerjaan. Berkati teman-teman kami juga yang masih duduk di bangku-bangku pendidikan. Tuhan Yesus, berkati kami semua dengan tugas dan pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga datang berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja ditaburkan. Tuhan Yesus, kiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami terima dari Ibu Pengasuh, kami boleh mengerti itu dalam seluruh kehidupan kami. Kami bisa melaksanakan itu dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga datang berdoa untuk persembahan kami. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini, Tuhan Yesus, dan ajarlah kami yang anak-anak yang masih kecil ini untuk bukan saja memberikan persembahan yang berupa uang, tetapi kami bisa memberikan persembahan, menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan doa dan sembahyang kami di saat ini, kami mohon Tuhan Yesus, mari datang, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi sekali lagi dengan lagu yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Yesus
karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa mau tinggal menyertai kami semua mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, dengan demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini, kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.